Di awal tahun 2025, Jawa Barat dikejutkan oleh berbagai kebijakan baru yang ditandatangani oleh Gubernur terpilih Deddy Mulyadi. Sosok yang akrab disapa Kang Deddy ini bukanlah nama baru di panggung politik Indonesia. Setelah sukses memimpin Purwakarta selama 2 periode dan menjabat sebagai staf khusus Presiden, kini ia membawa gaya kepemimpinan khasnya ke tingkat provinsi. Namun, berbagai kebijakan pertamanya sebagai gubernur langsung menuai pro kontra yang sengit dari berbagai kalangan masyarakat. Deddy Mulyadi, lahir di Purwakarta pada 10 Januari 1971, resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 5 September 2025 setelah memenangkan Pilkada Jabar dengan perolehan suara mencapai 52%. Sebagai kader senior PDI Perjuangan, Kang Deddy membawa visi Jabar Sunda Ngadekeun Dewi, Jawa Barat bangkit kembali dengan kearifan Sunda. Latar belakangnya sebagai Bupati Purwakarta 2 periode, 2008 hingga 2018, dan staf khusus Presiden bidang kebudayaan menjadi modal kuat dalam mengusung berbagai program berbasis kearifan lokal. Kebijakan-kebijakan utama. Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Kang Deddy telah mengeluarkan 4 kebijakan utama yang langsung menjadi perbincangan nasional. 1. Peraturan Bahasa dan Budaya Sunda. Kebijakan pertama yang paling banyak diperdebatkan adalah Peraturan Gubernur Nomor Januari 2025 tentang penguatan bahasa dan budaya Sunda. Aturan ini mewajibkan penggunaan bahasa Sunda setiap Rabu di semua sekolah negeri. Dokumen resmi pemerintah daerah harus bilingual, Indonesia-Sunda. Ujian muatan lokal bahasa Sunda yang lebih ketat. Pembentukan Dewan Budaya Sunda dengan anggaran khusus. 2. Revolusi transportasi berbasis lokal. Melalui Pergub Nomor Maret 2025, pemerintah provinsi memberlakukan larangan operasional aplikasi ride-hailing asing. Kewajiban bagi ojek online untuk bermitra dengan koperasi angkutan tradisional. Subsidi bagi transportasi berbasis komunitas lokal. Pembatasan izin bagi transportasi online dari luar Jawa Barat. 3. Reformasi pendidikan berbasis agrikultur. Program Sekolah Sawah yang kontroversial ini mewajibkan praktek kerja lapangan selama 2 bulan di lahan pertanian bagi siswa SMA. Integrasi kurikulum pertanian dalam mata pelajaran wajib. Pembentukan sekolah kejuruan pertanian di setiap kabupaten kota. Kemitraan wajib antara sekolah dengan petani lokal. Gerakan Busana Budaya. Inisiatif terbaru yang disebut Ahad Nyunda mewajibkan penggunaan minimal 1 elemen busana Sunda saat berkunjung ke mal di akhir pekan. Diskon khusus bagi pengunjung yang menggunakan pakaian adat lengkap. Larangan bagi tenant mal menjual pakaian yang dianggap tidak sesuai budaya. Analisis dampak positif. Beberapa pencapaian positif yang sudah terlihat dalam 3 bulan pertama. Peningkatan signifikan minat belajar bahasa Sunda di kalangan muda, data Dinas Pendidikan mencatat kenaikan 40%. Pertumbuhan 25% pendaftaran koperasi angkutan tradisional. Penurunan angka pengangguran muda sektor pertanian sebesar 15%. Geliat baru industri fashion berbasis motif tradisional Sunda. Kritik dan tantangan. Namun berbagai kritik tajam terus bermunculan. Dari kalangan akademisi, dinilai terlalu memaksakan budaya tertentu di wilayah yang plural. Berpotensi menghambat mobilitas tenaga kerja dari luar Jawa Barat. Kurikulum pertanian dianggap mengurangi fokus pada STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Dunia bisnis. Investor mengeluhkan iklim usaha yang semakin tidak kondusif. Asosiasi e-commerce protes terhadap pembatasan pasar digital. Pengusaha retail khawatir dengan dampak aturan busana terhadap konsumen. Generasi muda. Gerakan Sunda Tapi Modern viral di media sosial. Petisi online menentang kewajiban bahasa Sunda telah mencapai 50.000 tanda tangan.
Aksi demonstrasi mahasiswa di Bandung dan Bogor. Respon pemerintah provinsi. Menanggapi berbagai kritik, Kang Deddy menyatakan, kebijakan ini bukan tentang kekolotan, tapi tentang ketahanan budaya. Jawa Barat harus punya identitas kuat di tengah arus globalisasi. Pernyataan dalam konferensi pers 15 Oktober 2025. Pemerintah provinsi juga telah membentuk tim sosialisasi kebijakan budaya, hotline pengaduan khusus untuk keluhan masyarakat, forum dialog bulanan dengan berbagai stakeholders. Kasus-kasus penting. Beberapa insiden penting yang terjadi. Gugatan hukum dari perusahaan transportasi asing ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Unjuk rasa besar-besaran mahasiswa Universitas Pajajaran. Polemik penolakan dokumen berbahasa Sunda di kantor imigrasi. Kontroversi diskriminasi terhadap pekerja dari luar Jawa Barat. Perspektif internasional. Kebijakan Kang Deddy menarik perhatian media asing. The New York Times menyebutnya sebagai Trump-nya Jawa Barat. Al Jazeera memuat laporan khusus tentang kebangkitan lokalisme di Indonesia. Economist Intelligence Unit memprediksi dampak pada iklim investasi regional. Angol. Survei terbaru menunjukkan 58% masyarakat Jabar mendukung kebijakan budaya. 65% generasi muda merasa kebijakan terlalu memaksa. 72% pelaku usaha khawatir tentang dampak ekonomi. 80% petani menyambut positif program pertanian. 6 bulan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi telah menunjukkan gaya kepemimpinan yang konsisten dengan masa jabatannya sebagai Bupati Purwakarta dulu. Kebijakan-kebijakan kontroversialnya terus menjadi bahan perdebatan panas di berbagai forum. Para pengamat memprediksi skenario optimis. Jawa Barat menjadi model pelestarian budaya. Perekonomian lokal semakin mandiri. Generasi muda bangga dengan identitas kultural. Skenario pesimis. Migrasi tenaga profesional keluar Jabar. Penurunan investasi asing langsung. Fragmentasi sosial yang semakin dalam. Bagaimana pandangan Anda tentang kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi? Setuju dengan upaya pelestarian budaya? Atau merasa kebijakannya terlalu ekstrim? Apa dampak jangka panjang yang Anda prediksi? Jangan lupa subscribe untuk update perkembangan terbaru kebijakan pemerintahan Jawa Barat. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan like jika video ini memberikan informasi yang bermanfaat. Nantikan wawancara eksklusif dengan tim gubernur dalam video berikutnya.